Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, bersama saya Bayu Winarko di acara Ngobrol Pintar bersama Prof. Joko Santoso, SPPD KGH PhD. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Selamat sore, Profesor. Selamat sore. Ya, terima kasih waktunya, Prof. Ya, kemarin saya membaca tulisan Profesor di Harian Kompas dan Media Indonesia mengenai tangkas melawan pandemi COVID-19. Menarik sekali, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kepada viewer semua mengenai pemikiran Profesor terhadap pandemi COVID ini, Prof. Iya. Jadi kenapa disebut tangkas itu? Karena di dalamnya itu yang pertama, kita ini harus berbasis data, dan kita tahu dengan berbasis data itu semua harus terakses pada dua pihak pemerintah dan pihak warga negara. Dari situlah kita bisa mendapatkan solusi yang bagus. Maka solusi yang bagus itu anggap saja itu tangkas melawan pandemi, utamanya untuk Indonesia. Itu intinya di situ. Solusi ya. Tangkas itu adalah solusi ya, Prof. Ya, kenapa kami tekankan demikian? Karena dilihat dari perjalanannya dari bulan Desember itu sampai ke awal Maret sampai hingga sekarang ini luar biasa. Bayangkan negara Eropa, utamanya Italia aja sudah kedodoran dalam kaitan ini. Bahkan Amerika sudah melompati Italia dan melompati Cina itu sendiri. Itu artinya bahwa menghadapi COVID-19 ini jangan main-main. Meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah bicara jangan main-main, tapi untuk yang sekarang ini lebih ditekankan lagi jangan main-main. Karena fatalitasnya itu yang awal dilaporkan itu berkisar 2%, kemudian meningkat lagi 3%, terus sampai perjalanan dari Januari, Februari, Maret bervariasi masing-masing negara. Kadang 8%, kadang tembus 10% lebih, termasuk Indonesia kembali lagi ke 8,9%. Itu menandakan bahwa COVID-19 itu memporak-porandakan hampir segala aspek kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi seluruh. Iya, semua aspek. Dari itu tangkas menghadapi COVID itu kuncinya berbasis data, keterbukaan, kemudian komitmen kedua belah pihak antara pemerintah dan warga negara kita semuanya yang bersatu padu, baik itu yang non-government juga istilahnya lembaga non-governmentnya itu juga multi corporate company-nya juga itu harus saling bahu-membahu karena tidak akan mungkin diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi mengefektifkan sistem informasi teknologi agar apa yang diedukasikan ke masyarakat atau diberikan penyuluhan ke masyarakat itu bisa disadari oleh setiap warga negara, akhirnya muncul kesadaran untuk berpartisipasi lebih aktif lagi. Karena kuncinya pada kedua belah pihak tersebut, gitu ya. Ya, kalau selama ini sendiri bagaimana, Prof? Menurut pandangan Profesor terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari sisi kesehatan masyarakat ya, gimana menurut Profesor? Jadi tergantung dari sisi pemerintah kita melihat atau dari sisi warga negara melihat. Itu pun dari warga negara pada zona merah, pada zona bukan merah.
Ya. Mungkin jadi pada zona merah melihatnya itu mungkin harus dipacu lebih lagi. Nah, yang dari zona biru ya sudah semakin spot jantung, jangan-jangan ini masuk ke daerah zona biru sehingga biru jadi merah. Nah, kita tidak perlu berdebat tentang masalah ini, karena pada intinya semua menghadapi dilema kemanusiaan yang sama-sama beratnya. Betul, betul. Kunci ini dilahirkan untuk semua pihak agar tidak saling salah menyalahkan. Ya. Justru kita saling bahu-membahu, kemudian berkonsentrasi, mengikuti arahan pemerintah. Namun pemerintah juga harus dikritisi dengan solusi yang excellent. Ya. Karena kalau disendirikan, yang namanya beban yang demikian beratnya, rasanya tidak adil kalau kita mengharapkan yang terbaik tanpa kita memberikan keseimbangan. Ya. Di situ pentingnya. Jadi menurut Profesor, tangkas melawan pandemi ini ya, sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Prof? Karena kita melihat ini perkembangan terakhir aja sudah ada 1.000 lebih yang sudah terinfekted dan korban meninggal juga sudah mau menyentuh angka 90 ya. Jadi apa? Di sini kita bagi kepada bidang teknik medik dan teknik komunikasi. Artinya itu detail di bidang medik dan detail di bidang komunikasi. Detail di bidang medik, maka tenaga medis maupun para medis dan jajarannya harus disupport international standard walaupun itu minimal. Itu pokok. Jadi artinya itu alat pelindungnya, kemudian kesejahteraannya, karena dengan berjuang melawan COVID-19 ini ketika hatinya tenang, menjaga keluarganya tenang, maka keprimaan dalam layanan dan sementara menjaga kondisi keprimaan tubuhnya juga bisa didapatkan oleh masing-masing tenaga medik tersebut. Itu mengenai masalah alat pelindungnya. Lalu juga mengenai masalah support obat-obatan standar internasional maupun juga harus disiapkan untuk mengurangi fatalitas. Karena fatalitasnya ini akan semakin meningkat ketika kelompok usia 50 tahun ke atas, lebih-lebih di atas 70 tahun, maka angka recovery-nya itu mengecil. Nah, sehingga ini harus dikaji. Lalu kemudian mengenai masalah ronde jaga. Jadi ronde jaga itu juga untuk mengefisiensikan bagaimana jangan sampai lelah, bagaimana seperti yang sudah diberikan oleh pemerintah ini sudah betul, juga mengacu ke Wuhan juga saya kira itu. Jadi istirahatnya itu tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Iya. Sekaligus untuk melindungi keluarganya. Kalau dia tiap hari pulang pergi ke rumahnya kan agak bahaya. Iya. Jadi selama berjuang sekian minggu, mudah-mudahan 2-3 minggu itu bisa efisien.